Waktu saya masih muda, saya mendengar seorang hamba Tuhan yang tadinya berasal dari agama lain, yang mengalami persekusi atau penganiayaan sampai dia masuk penjara. Ini bukan dongeng, saudara, ini kesaksian nyata. Di dalam tekanan yang hebat, dia harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Dan saya sempat ikut bersama-sama anak-anaknya. Dalam keadaan terjepit, Tuhan menemui dia dan berkata, kalau orang tahu apa yang disediakan untuk kamu di kerajaan surga, orang akan berusaha ada di tempatmu saat ini. Kalau orang tahu apa yang tersedia bagimu di kerajaan surga, orang akan berusaha menempati tempatmu sekarang ini. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadamu. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, kerugian yang kamu alami, yang membuat kamu merasa menderita saat ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadamu. Artinya tidak ada bandingannya dengan kemuliaan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku, kalau hari ini saudara harus menjadi miskin karena jujur, tetaplah jujur walaupun Anda miskin. Tetapi yang jelas saudara tidak akan dipermalukan. Bagaimanapun keadaanmu, Tuhan tetap akan menopang. Bagaimanapun keadaan saudara. Memang kadang-kadang dan sering terjadi bahkan Tuhan seperti tidak hadir di dalam penderitaan kita. Tuhan seperti tidak peduli. Dan kalau jujur ada kemarahan di dalam hati. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Saya minta izin kepada orang yang hadir di sini, yang saya sudah anggap seperti anak sendiri. Yang pasti rahasiamu akan terjaga. Istri saya pun juga tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, pagi-pagi saya mengunjungi jemaat di sini, Pak. Entah bagaimana saya ingin mengunjungi. Perjalanan dari rumah saya sekitar 45 menit jalan kaki. Karena memang saya olahraga. Bersama kokonya saya datang ke tempat kosnya. Memang mereka sudah tidak punya orang tua dan sayalah orang tuanya. Sayalah orang tua. Yang sudah mungkin 4-5 tahun ini saya yang
menjadi orang tuanya. Saya kaget melihat kosnya kok begini keadaannya. Adiknya paling kecil sakit. Sakitnya juga bisa membahayakan. Lalu saya ajak kokonya yang paling besar. Lalu Cici dari yang paling kecil turun ke bawah. Lalu saya ajak ke tempat sepi. Lalu saya berkata kepada cicinya, setelah saya lihat mukanya, "Mengapa kamu mau bunuh diri?" Ia terkejut, saudara. Karena tidak ada yang memberitahu ke saya. Dan bagi saya itu bukan hal yang luar biasa. Karena seorang hamba Tuhan harus memiliki marifat. Lalu kemarin dia SMS saya. Saya terkejut, Om tahu kalau saya mau bunuh diri. Saya sudah beli obat tikus. Yang lewat searching di internet 30-40 menit saya sudah meninggal. Jadi saya beli ini. Sudah dibeli. Karena saya merasa Tuhan meninggalkan kami. Dan ada beberapa kalimat lain. Kalau saya meninggal nanti saudara-saudara saya mau serahkan ke yayasan Anu, begitu, yang bukan yayasan Kristen. Lalu saya telepon dia. Tuhan sayang kamu, nak. Saya hampir tidak pernah besuk karena saya begitu sibuk. Ada banyak pendeta sibuk yang bisa melayani. Maksud saya sibuk, pendeta-pendeta ini mesti disibukkan untuk pelayanan. Kenapa sampai saya datang 45 menit loh perjalanan jalan kaki. Bolak-balik 1,5 jam. Karena Tuhan sayang kamu. Bukan karena saya mendengar ada apa-apa di antara kamu. Lalu tentu saya beri harapan untuk menatap hari esok. Dengan apa yang tentu saya bisa lakukan untuk memberi harapan. Kau masih punya papa, aku papamu. Keluar kamu dari kos ini, cari tempat lain yang baik. Kontrak, dagang, dan terus saya beri pengharapan. Cerita ini bukan bermaksud saya mau membanggakan diri. Saya tidak mempersiapkan untuk cerita ini, saudara. Sama sekali tidak mempersiapkan untuk kesaksian ini. Istri saya pun juga tidak tahu kemana saya pergi pagi itu, apa yang saya lakukan. Dan istri saya pun tidak pernah tahu berapa rekening uang saya, kemana uang saya mengalir. Karena dia tahu bahwa rekening saya itu milik Tuhan. Dia tidak boleh sentuh-sentuh. Saya sudah minta izin menceritakan kesaksian ini. Supaya saya janji ini rahasia. Pak, saya genggam. Karena saya sudah berkata nanti Kamis datang. Waktu saya suruh datang hari, memang dia datang Pak. Kalau saya khotbah pasti hadir. Tentu saya tidak mempersiapkan mau cerita ini. Cuman karena saya sedang bicara mengenai penyertaan Tuhan ini, saya beritahu. Saya tidak pernah punya niat mau datang 45 menit jalan kaki. Lalu Tuhan beri marifat apa yang terjadi dan sedang akan terjadi dalam hidup wanita ini. Yang kalau saya tidak datang hari itu, beberapa hari, 3-4 hari yang lalu,
dia sudah lewat, saudara. Saya katakan, Tuhan sayang kamu. Nah, Tuhan itu kadang-kadang bahkan sering seperti tidak peduli kita. Seperti meninggalkan kita. Dan itu saya alami juga. Bukan hanya saudara, saya alami juga. Bukan hanya saudara alami, saya alami juga, saudaraku. Tetapi tetaplah setia, karena itu ujian. Kemuliaan kerajaan surga itu luar biasa. Orang yang bunuh diri itu hampir bisa dipastikan ya tidak masuk surga. Karena tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan. Tuhan beri hidup dan harus dihargai hidup itu. Saudara harus jujur, walaupun miskin. Saudara harus mengalah, walaupun sakit. Saudara harus nerima, walaupun saudara harus terluka. Dan semua itu merupakan cara Tuhan untuk mempersiapkan kita, saudara, masuk ke dalam kemuliaan. Sebab Tuhan tidak akan membawa orang yang ece-ece, abal-abal, mentalitasnya, karakternya masuk surga. Tuhan mau kita dewasa, kita matang. Dia layak dipercayai, walaupun dia seperti tidak hadir di dalam persoalan kita. Dia seperti tidak membela kita. Kadang-kadang Tuhan seperti membuat kita terpuruk. Tuhan seperti kejam terhadap kita. Tapi di situ Tuhan mau mengajar kita untuk setia. Kesetiaan yang tidak bersyarat namanya. Unconditional faithful. Kita tetap taat, hidup suci. Ya, ini ketaatan tak bersyarat, unconditional submission atau unconditional obedience. Kalau kamu tahu apa yang disediakan untuk kamu, orang akan berusaha menempati tempatmu. Jadi penderitaan, kesulitan, keadaan tertindas, diperlakukan tidak adil, itu bukan kecelakaan. Mestinya kita harus memandang dengan sudut pandang kekekalan. Karena kita bukan kucing, monyet, kodok, anjing, babi, kita manusia. Maksudnya apa? Kalau binatang itu bakal mati selesai. Tapi manusia mati masih memiliki kekekalan. Ingat bahwa surga itu bukan rumah kita kedua. Surga itu rumah kita satu-satunya. Jadi Tuhan akan mengizinkan banyak hal terjadi. Yang intinya Tuhan mau mengarahkan kita ke kerajaan surga. Kalau di antara saudara ada yang hidup tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa tekanan, everything is smooth and running well. Semua baik-baik, jalan lancar. Itu berarti saudara harus cari masalah. Masalah orang, bukan masalahmu. Artinya menopang orang. Saya tidak punya masalah pribadi yang membuat saya harus
menderita bagaimana, saudara. Tapi saya cari masalah. Artinya saya sering bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan, ya Bapa, supaya hidup saya berarti di sisa umur hidup saya sekarang ini. Saya tanya Tuhan, dan Tuhan pasti bicara, memberikan petunjuk apa yang harus kulakukan. Panggilan saya mempersiapkan orang-orang muda untuk kelak akan menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan surga melalui ya STT Ekumene misalnya. Kita bukan mau mencari pekerjaan, apalagi cari kehormatan sia-sia, bukan pekerjaan sia-sia, bukan kehormatan sia-sia. Jadi kalau saudara tidak punya masalah, pasti Tuhan akan memberi saudara beban. Sebab kalau saudara tidak ikut menderita bersama Tuhan, saudara tidak bisa dimuliakan. Di Roma pasal 8 juga. Tadi kita membaca ayat 18, saudaraku. Sekarang kita lihat ayat yang sebelumnya. Roma ayat 8:18 tadi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita. Menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tadi waktu saya jalan kemari, dari mobil saya yang walaupun kacanya tertutup rapat, itu di sekitar 100 meter dari rumah saya, waduh bunyi anjing keras sekali, banyak, anjingnya banyak. Dan saya pernah melihat, karena saya pernah melihat, saya pernah ada di situ, di halaman rumah orang itu, anjingnya banyak. Saya membayangkan orang-orang yang kegemarannya anjing, itu ngurus anjing saja mungkin pagi hari 1,5 jam, 2 jam, nanti sorenya 1 jam. Bukan tidak boleh. Tapi kalau hari tuamu hanya untuk ngurus anjing, nggak ngerti saudara mau dapat apa. Kebetulan tadi pagi saya sempat olahraga juga. Saya lihat rumah, orang punya burung. Burungnya banyak. Cit, cit, gitu. Ini bapak-bapak nantengin sangkar. Gantung sini, gantung situ, mandiin. Bukan nggak boleh, kalau dia pedagang burung ya memang nggak apa-apa. Kalau dia memang pedagang anjing, tidak apa-apa, memang harus urusannya anjing. Tapi kalau cuma mau seneng, lalu anjing sebanyak itu, lalu burung sebanyak itu, bayangkan dong, untuk apa? Ini baru anjing dan burung. Ada yang hobinya ular. Loh ini betul, dia bangga banget punya ular di rumahnya. Saya nggak kebayang kalau ular itu lepas lalu gigit cucunya. Saya nggak ngerti kenapa bapak ini bangga punya ular. Bisa diambil bisanya, tapi bisanya bisa muncul lagi kan. Ada yang besar. Saya nggak bisa ngerti itu. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau lepas, walaupun nggak berbisa, orang sakit jantung lihat ular mati mendadak. Bukan nggak boleh punya piaraan. Anak saya
Anak saya dilarang punya anjing dari dulu. Tapi karena hari-hari ini anak saya perlu pemulihan, makanya ya udah mamanya izinkan punya anjing. Ya udah punya anjing. Tapi satu saja. Itu pun saya repot. Anjing satu ini repot. Satu anjing loh. Apalagi kalau anjing sampai belasan. Ada lagi kucing. Bukan nggak boleh punya kucing. Ini kucingnya banyak, saya sudah lihat. Kucingnya banyak. Dan setiap kucing punya nama. Namanya nama manusia. Saya khawatir satu kali, maaf ya, ada namanya Calvin. Misalnya. Ini benar. Kalau suatu kali misalnya, ada orang tetamu yang namanya Calvin juga. Udah bapak-bapak lagi. Terus dia panggil kucingnya, Calvin, Calvin. Hei Calvin, gak boleh begitu. Itu tamunya namanya Calvin. Hah? Gue salah apa? Sekarang anak muda, saudara, main game online, gadget, waktumu habis sia-sia. Kenapa tidak diarahkan mengenal Tuhan, menolong orang lain? Kalau orang-orang muda, supaya kamu jangan susah hari esokmu, belajarlah yang rajin. Kalau kau masih punya orang tua, lalu kembangkan semua kemampuan yang ada atau memaksimalkan potensimu supaya engkau menjadi orang yang suatu hari bisa menopang orang lain. Dunia kita ini rusak. Orang-orang tua banyak yang rusak juga. Yang sedang menderita tidak mengerti maksud penderitaan itu apa. Taunya ngomel, marah, sampai pindah agama. Kalau senang dia berpikir mau mobil apa yang mau beli mobil apa lagi, mau berjalan-jalan kemana lagi, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau saya berbisik kepada Pak Robert tadi. Bicara bahwa saya mau pergi ke Turki dengan rombongan. Saya berkata, Pak Robert, ini sudah 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu. Ya, waktu itu mereka sudah bayar mau pergi nggak jadi. Waktu itu saya juga masih senang juga jalan. Tapi 3 tahun, 2,5 tahun yang lalu itu beda dengan saya hari ini. Kalau saya boleh nggak pergi, saya nggak pergi, saudaraku. Udah beda hari ini saya. Sudah serius berkemas-kemas. Kalaupun saya harus pergi misalnya ke luar kota karena antar istri misalnya check up atau dengan keluarga besar jalan-jalan, saya pergi. Toh saya nggak keluar duit juga dibayarin, saudara. Saya pernah ke Eropa Timur, ke Prah. Itu bukan uang saya, orang bayarin. Ya, terima kasih. Dan ini teman dekat saya sudah 20 tahun lebih. Ya maulah. Tapi hari ini belum tentu mudah saya pergi. Belum tentu. Bukan tidak boleh. Jangan habiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Ya. Tapi saya bicara ini jangan kemudian Bapak Ibu tidak urusi rumah tangga ya. Anak-anak yang masih mau diajak wisata, kalau punya uang bisa ke Bali, ke Bangkok atau ke Singapura, please deh, tidak masalah. Tuhan juga tahu saudara dan saya bukan monyet. Monyet cuma dari dahan ke dahan. Kalau manusia dari Jakarta ke Bali. Paham ya saudara? Paham ya? Kita itu manusia, human. Tapi kalaupun nggak ke Bali nggak apa-apa. Seneng aja kita ke Taman Mini atau ke Depok. Seneng juga. Nggak terikat. Amin saudara. Nah, saya teruskan, saudara. Jadi yang sekarang sedang ada dalam kondisi tertekan,
sepertinya Tuhan itu diskriminatif, pilih kasih. Tuhan perhatikan si A, nggak perhatikan saudara. Jangan gitu. Jangan mencurigai Tuhan. Anda tidak memuliakan Dia. Saudara harus tetap percaya Allah itu baik dan setia. Dan Tuhan mengizinkan keadaan ini untuk mengkondisi saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya kasih tahu ya, demi nama Tuhan Yesus ini benar. Banyak orang-orang kaya yang sudah nggak mikir surga sama sekali, Pak. Sombongnya luar biasa. Aduh, sombongnya luar biasa. Aduh, mereka pikir kita ini orang-orang yang sudah kurang kerjaan, nyari Tuhan, mau surga melulu. Apalagi mandang pendeta. Seringkali dengan mata despise, you know that, merendahkan. Looking down, merendahkan. Karena memang tidak sedikit pendeta tidak benar. Tapi nggak semua pendeta tidak benar loh. Apalagi kalau dia kaya. Dia pernah bisa beli pendeta. Aduh, sombongnya. Ya nggak apa-apa lah, masing-masing orang punya kebebasan dalam bertindak. Tapi kita jangan begitu. Dengan kondisi kita seperti ini, kondisi yang terbaik. Sebab apa? Sebab ini yang Tuhan mau. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Tuhan peduli dengan ekonomi kita, kesehatan kita, karir kita. Tapi Tuhan lebih peduli dengan masa depan kekekalan kita. Tuhan lebih peduli dengan masa depan kekekalan kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jangan sampai Tuhan sudah menyediakan tempat bagimu, engkau tidak layak masuk ke sana. Itu masalahnya. Seberapa senang sih kita hidup? Seberapa senang? Mau kaya, berkedudukan, berpangkat. Seberapa senang kita? Sementara semuanya, saudaraku. Jadi yang sedang susah, seperti ditinggalkan Tuhan, jangan putus asa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Coba kalau kamu punya rumah bagus, usaha bagus. Mungkin hari ini Anda tidak ada di sini. Anda sedang di Jepang, sedang jalan-jalan ke Eropa. Ya nggak salah ke sana. Tapi Anda tidak pernah memikirkan Tuhan. Tapi dengan keadaan saudara yang sulit itu, dengan keadaan yang istilahnya di penjara Tuhan dalam kemiskinan, di penjara Tuhan dalam keadaan tertindas, saudara dibawa untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dikhianati suami, jangan putus asa. Toh kau lahir tanpa dia kok, pusing amat. You pulang sendiri tanpa dia. Suami-suami yang dikhianati istri, tidak usah putus asa. Lalu saudara bunuh orang karena cemburu. Konyol. Engkau dilahirkan bukan demi wanita itu. Kalau ada anak-anak lahir dengan orang tua miskin dan tidak bertanggung jawab, jangan menyesali keadaan itu. Karena engkau tidak dilahirkan dengan secara kebetulan. Allah yang mengizinkan engkau dilahirkan. Siapapun orang tuamu, tapi Tuhan sayang kamu dan dia menjadi orang tua kekal. Saudara yang diberkati secara materi, hidup tanpa persoalan, jangan takabur, jangan angkuh, jangan congkak, jangan lupa diri.
Jangan setan bisa menjerat kita dengan ketenangan, kenyamanan hidup, kekayaan, kehormatan, sampai kita lupa bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan untuk bisa menopang beban orang lain. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi kita pengharapan. Jangan merasa kita sudah punya pelabuhan di sini. Setenang, senyaman, selimpah apapun keadaanmu di bumi ini, bukan pelabuhan kita. Beri waktu, saudara, untuk merenungkan betapa singkatnya hidup ini. Sesekali pandanglah langit. Ketahuilah, sadarlah bahwa langit itu tidak terbatas. Yang saudara lihat awan putih, itu hanya sekejap lewat dan selalu berubah. Kalau saudara melihat langit biru, itu tidak biru, itu kegelapan. Kegelapan. Jika malam hari saudara baru bisa melihat bintang-bintang, Anda tahu apa bintang itu? Itu matahari-matahari. Ada banyak matahari di jagat raya ini. Makin hari, ilmuwan makin menemukan. Jumlahnya bukan 2-3 juta, Pak. Jumlahnya bisa ratusan miliar. Betapa tidak terbatasnya. Tetapi di balik semua ada kerajaan Bapa kita. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ, saudara, kita akan menetap bersama Tuhan. Dan itu menjadi pengharapan kita. Tetaplah bersama dengan kami. Tetaplah datang di GSKI Gajah Mada ini. Jangan hanya karena saya tidak datang, Anda tidak datang. Tuhan sudah menaruh hamba-hamba Tuhan yang pasti memberkati. Hari Minggu ini, hari Minggu, saya berkhotbah di sini. Jam 8. Minggu berikutnya saya ada di luar negeri. Tetapi hadirlah di sini. Tetaplah hadirlah. Dan tentu berikutnya minggu kedua ya Pak, saya datang lagi ke sini. Saya akan tetap menjadi gembala saudara. Saudara yang tidak memiliki uang, hidup saudara susah. Jangan merasa malu dan bersalah tidak memberi persembahan. Gereja ini sudah dicukupi Tuhan. Saudara tidak memberi persembahan, tidak apa-apa. Yang penting saudara hadir. Ya. Kita bukan cari uang, saudara. Ya. Percayalah. Saya dan Pak Daniel Apau dan semua sahabat-sahabat, apalagi Pak Tanto, Pak Rudi, Pak Robert, ini orang-orang yang punya usaha dan cukup hidup. Pak Yehuda ini orang dekat saya, saudara. Yang saya harap bisa mewarisi semua spirit dan gairah saya untuk bisa mengembalakan jemaat. Sebenarnya beliau tidak ada di sini, dia harus mendampingi saya di Arta Gading. Karena beliau juga adalah ketua program doktoral Fakultas Teologi. Tapi saya bilang, Pak Yehuda, pergilah ke Gajah Mada. Siapa? Saya telepon Pak Apal, Pak Yehuda, Pak. Ya, dia datang bukan supaya digaji di sini. Dia datang hanya untuk membantu. Nggak usah digaji. Dia mau mewakili saya menggembalakan jemaat.
Jadi kalau saudara ada yang susah, ada yang punya kebutuhan-kebutuhan tertentu, datanglah ke sini. Terima kasih Pak Felino. Pak Felino ini seorang aparat keamanan, seorang polisi yang sering juga membantu jemaat dalam kesulitan-kesulitan. Ya. Terima kasih untuk semua yang tidak saya sebut, Pak Hasan, Pak Tyotoda, ya, Tamara, ya, thank you for your dedication. Ruli, thank you Ruli. It is not mine, it is ours because it belongs our God. It's not belongs to Mr. Apau. It's not mine, it's ours because GSKI Gajah Mada belongs to our Father, our beloved Father. Akhir kata saya mau menyampaikan kalimat I love you. Amin.